Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Nur Fazriyati Bausin akan menjelaskan tentang industri minyak atsiri. Minyak atsiri. Minyak atsiri atau minyak esensial merupakan senyawa yang diekstrak dari bagian tumbuhan dan diperoleh melalui proses distilasi atau penyulingan. Bagian tumbuhan yang diekstrak dapat berupa kelopak bunga, daun, kulit kayu, biji, hingga akar. Indonesia menghasilkan 40-50 jenis tanaman penghasil minyak atsiri dari 80 jenis minyak atsiri yang diperdagangkan di dunia, dan baru sebagian dari jenis minyak atsiri tersebut yang memasuki pasar dunia, diantaranya nilam, serewangi, cengkeh, melati, kenanga, kayu putih, cendana, dan akar wangi. Industri minyak atsiri, yaitu pada minyak kayu putih, tanaman kayu putih atau Melaleuca caju putih merupakan salah satu tanaman penghasil minyak atsiri yang penting bagi industri minyak atsiri. Di Indonesia, minyak kayu putih merupakan salah satu jenis minyak atsiri yang banyak digunakan untuk bahan berbagai produk kesehatan atau farmasi, sehingga minyak kayu putih menjadi produk yang banyak dicari. Kebutuhan minyak kayu putih saat ini semakin meningkat dan semakin berkembangnya variasi dari pemanfaatan minyak kayu putih. Bahan baku minyak atsiri atau kayu putih, bahan utamanya ialah bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun kayu putih atau Melaleuca caju putih. Bahan penunjangnya ada aluminium foil, MgSO4, Aquades. Komponen kimia minyak kayu putih adalah sineol dengan rumus molekul C10H18O. Sineol dikenal berbagai macam nama, yaitu sejaput hidride, sejaputol, sejaputol. Komposisi utama minyak kayu putih dapat dilihat dalam tabel, ialah kandungan eukalipto kadarnya 50-60%, sedangkan alfa terpineol, ester asetat, alfa-pinen, dan limoene kadarnya 40%. Masuk pada proses produksi minyak kayu putih. Yang pertama itu pengambilan bahan baku yang digunakan diambil di sekitar kampus Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Proses pengeringannya dan pelayuan bahan baku daun kayu putih dikeringkan dengan cara diletakkan di dalam ruangan yang mempunyai sirkulasi udara cukup baik. Pengeringan dilakukan selama 3 hari dengan sesekali dibolak-balik. Pengeringan dilakukan selama 3 hari agar prosesnya pengeringannya merata. Selanjutnya itu proses ketiga ialah proses penyulingan. Proses penyulingan menggunakan metode penyulingan uap dan air atau water and steam distillation. Adapun langkah-langkah proses penyulingan adalah sebagai berikut, diantaranya ialah menyiapkan peralatan penyulingan yang terdiri dari ketel suling, kondensor, dan kompor. Mengisi ketel dengan air sampai permukaannya tidak jauh dari bagian bawah saringan di mana bahan ditempatkan. Kemudian memasukkan bahan baku ke dalam ketel penyulingan. Memasang tutup ketel pada alat penyulingan dan dikaitkan dengan baut. Pemasangan baut ketel dilakukan dengan hati-hati agar tidak terdapat celah yang dapat menyebabkan keluarnya uap. Saat air direbus dan mendidih, uap yang terbentuk akan lewat melalui saringan lubang-lubang kecil dan melewati celah-celah bahan. Minyak atsiri dalam bahan pun akan ikut bersama uap panas tersebut menuju kondensor atau pendingin, sehingga terjadi pengembunan atau uap air dan minyak akan mengembun. Setelah 1 jam, keluar embun pada kondensor yang diikuti dengan tetesan air yang tercampur minyak. Pada ujung kondensor diletakkan Erlenmeyer untuk menampung air beserta minyak yang keluar. Mulut Erlenmeyer ditutup aluminium foil supaya tidak ada celah untuk menguapnya minyak atsiri. Penyulingan dilaksanakan selama 3-4 jam. Lama penyulingan minyak atsiri itu dimulai ketika minyak keluar pertama kali sampai minyak tidak keluar lagi.
Yang berikutnya adalah proses pemisahan air dan minyak kayu putih. Proses pemisahan air dan minyak atsiri menggunakan alat corong pemisah. Pemisah ini dilakukan berdasarkan perbedaan bobot jenisnya. Selanjutnya minyak ditimbang untuk mengetahui beratnya. Yang berikutnya adalah proses pemurnian minyak. Minyak atsiri yang diperoleh dibebaskan dari sisa air. Proses pemurnian minyak menggunakan bahan kimia MgSO4 atau magnesium sulfat. Berfungsi sebagai pengikat air dan kotoran yang masih tercampur pada minyak. Pengolahan limbah industri minyak atsiri. Dalam limbah cair, minyak kayu putih masih mengandung beberapa senyawa kimia dan organik yang terlarut dalam cairan, termasuk minyak atsiri tersebut yang tidak terpisah secara sempurna pada proses separasi. Filtromediasi adalah sebuah teknologi yang menggunakan berbagai tanaman untuk menurunkan atau mengekstrak, menghilangkan kontaminan dari tanah dan air. Konsep mengolah air limbah dengan menggunakan media tanam atau lebih populer disebut filtromediasi telah lama dikenal oleh manusia, bahkan digunakan juga untuk mengolah limbah bahan beracun berbahaya B3 atau limbah radioaktif. Proses fitomediasi tidak membutuhkan biaya besar dan secara estetik dapat mengandung upaya penghijauan lingkungan, sehingga fitomediasi menjadi pilihan yang tepat pada pengolahan limbah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang industri minyak atsiri. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.